Guru meminta miras pada muridnya. Suatu malam Jalaluddin Rumi mengundang Syam At-Tabrizi ke rumahnya. Sang mursyid Syamsuddin pun menerima undangan itu dan datang ke kediaman Rumi. Setelah semua hidangan makan malam siap, Syam berkata pada Rumi, "Apakah kau bisa menyediakan minuman khamar?" Rumi kaget mendengarnya. "Memangnya Anda peminum?" "Iya," jawab Syam. Rumi masih terkejut. "Maaf, saya tidak mengetahui hal ini." "Sekarang kau sudah tahu, maka sediakanlah. Di waktu malam seperti ini, dari mana aku bisa mendapatkan arak? Perintahkan salah satu pembantumu untuk membelinya. Kehormatanku di hadapan para pembantuku akan hilang. Kalau begitu kau sendiri pergilah keluar untuk membeli minuman. Seluruh kota mengenalku. Bagaimana bisa aku keluar membeli minuman? Kalau begitu, kalau memang muridku, kau harus menyediakan apa yang aku inginkan. Tanpa minum malam ini tidak ada makan, tidak ada bincang, dan tidak bisa tidur." Karena kecintaan pada Syam, akhirnya Rumi memakai jubahnya, menyembunyikan botol di balik jubah itu, dan berjalan ke arah pemukiman kaum Nasrani. Sampai sebelum ia masuk ke pemukiman tersebut, tidak ada yang berpikir macam-macam terhadapnya. Namun begitu ia masuk ke pemukiman kaum Nasrani, beberapa orang terkejut dan akhirnya menguntitnya dari belakang. Mereka melihat Rumi masuk ke sebuah kedai arak. Ia terlihat mengisikan botol minuman. Kemudian ia sembunyikan lagi di balik jubah lalu keluar. Setelah itu ia diikuti terus oleh orang-orang yang jumlahnya bertambah banyak. Hingga sampai Rumi di depan masjid tempat ia menjadi imam bagi masyarakat kota. Tiba-tiba salah seorang yang menguntitnya berteriak, "Ya ayyuhan nas, Syekh Jalaluddin yang setiap hari jadi imam sholat kalian baru saja pergi ke perkampungan Nasrani dan membeli minuman." Orang itu berkata begitu sambil menyingkap jubah Jalaluddin Rumi. Khalayak melihat botol yang dipegang Rumi. Orang yang mengaku ahli zuhud dan kalian menjadi pengikutnya ini membeli arak dan akan dibawa pulang. Orang itu menambahi siarannya. Orang-orang bergantian meludahi muka Rumi dan memukulinya hingga sarban yang ada di kepalanya lengser ke leher. Melihat Rumi yang hanya diam saja tanpa melakukan pembelaan, orang-orang semakin yakin bahwa selama ini mereka ditipu oleh kebohongan Rumi tentang zuhud dan takwa yang diajarkannya. Mereka tidak kasihan lagi untuk terus menghajar Rumi hingga ada juga yang berniat membunuhnya. Tiba-tiba terdengarlah suara Syam At-Tabrizi. "Wahai orang-orang yang tak tahu malu, kalian telah menuduh seorang alim dan faqih dengan tuduhan minuman khamar. Ketahuilah bahwa yang ada di botol itu adalah cuka untuk bahan masakan." Seseorang dari mereka masih mengelak, "Ini bukan cuka, ini arak." Syam mengambil botol dan membuka tutupnya. Dia meneteskan isi botol di tangan orang-orang agar menciumnya. Mereka terkejut karena yang ada di botol itu memang cuka. Mereka memukuli kepala mereka sendiri dan bersimpah di kaki Rumi. Mereka berdesakan untuk meminta maaf dan mencium tangan Rumi hingga pelan-pelan mereka pergi satu demi satu. Rumi berkata pada Syam, "Malam ini kau membuatku terjerumus dalam masalah besar
sampai aku harus menodai kehormatan dan nama baikku sendiri. Apa maksud semua ini? Agar kau mengerti bahwa wibawa yang kau banggakan ini hanyalah hayalan semata. Kau pikir penghormatan orang-orang awam seperti mereka ini sesuatu yang abadi? Padahal kau lihat sendiri, hanya karena dugaan satu botol minuman saja, semua penghormatan sirna dan menjadi meludahimu, memukulimu, kepalamu, hampir saja membunuhmu. Inilah kebanggaan yang selama ini kau perjuangkan dan akhirnya lenyap dalam sesaat. Maka bersandarlah pada yang tidak tergoyahkan oleh waktu dan tidak terpatahkan oleh perubahan zaman. Hanya bersandar pada Tuhanmu. Demikian.